Shalom, saya Grand Belsajar Febriansyah Sirebutar dari 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi dari metabolisme. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari metabolisme itu apa. Metabolisme itu berasal dari sebuah kata dari Yunani, bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang berarti perubahan. Jadi, pengertian dari metabolisme itu sebagaimana asal namanya, jadi metabolisme itu perubahan dari semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Definisi dari metabolisme juga adalah seluruh reaksi kimia yang ada atau terjadi pada suatu organisme hingga tingkat yang paling kecil atau seluler. Metabolisme juga merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan energi yang diperlukan oleh tubuh pada makhluk hidup. Metabolisme juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam tubuh yang di mana pada proses ini zat gizi diubah menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari proses metabolisme selanjutnya akan digunakan untuk segala macam kegiatan seperti berpikir, bernapas, serta berbicara. Karena itu, suatu makhluk hidup yang memiliki metabolisme tubuh kurang baik akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Lalu, metabolisme ini mempunyai 3 tujuan. Tiga-tiganya itu yaitu pertama, mengkonversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, mengkonversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, ada pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya, Lalu metabolisme memiliki fungsi selain bertujuan membentuk energi, yaitu pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, merespirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, menyusun unit pembangun sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan dari tujuannya, metabolisme ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat aksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Ada 3 tahap dari anabolisme, yaitu produksi monosakarida, asam amino, dan nukleotida. Monosakarida itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti gula, sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monosakarida ini yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah monomer dari protein. Pengertian dari nukleotida adalah suatu molekul dari gugus, gula, dan basa penyusun purin dan pirimidin. Yang kedua, ada ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida, dan nukleotida menjadi bentuk reaktif. Yang ketiga, asam amino, monosakarida, dan nukleotida reaktif diubah menjadi molekul kompleks. Lalu, molekul kompleks dari asam amino adalah protein. Monosakarida adalah polisakarida dan nukleotida adalah asam nukleat serta lipid. Lalu di sini ada katabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurangi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurangi senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk dari katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup.
Proses penguraian yang dilakukan pada saat katabolisme dibantu oleh enzim yang ada pada tubuh. Katabolisme ini juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan oleh molekul lain, sehingga penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada saat proses katabolisme adalah reaksi oksidasi yang menggunakan energi bebas dan tentunya bantuan dari enzim. Ada 4 tahap dalam proses katabolisme, di antaranya ada tahap glikosis, dekarbolisasi oksidatif, siklus asam sitrat, dan transport elektron. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, itu ada glikosis. Glikosis ini berlangsung di sitoplasma dengan substrat glukosa dan akan memperoleh hasil 2 ATP, 2 asam trifosfat, dan 2 NADH. Substrat adalah sebuah molekul yang kemudian akan menjadi sasaran dari enzim yang bekerja. Proses glikosis ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang mengubah glukosa menjadi molekul pirufat yang kemudian menghasilkan NADH dan ATP. ATP akan berperan sebagai penyimpan energi, sedangkan NADH bagian dari proses transport elektron dan akan menghasilkan ATP. Perlu diketahui juga bahwa untuk proses glikosis memerlukan ATP sebagai sumber energi sebanyak 2. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif ini berlangsung di mitokondria dengan substrat asam pirufat dan hasil asetil CoA. Lebih tepatnya, tempat terjadinya proses dekarbolisasi oksidatif adalah intermembran mitokondria. Dekarbolisasi oksidatif ini merupakan suatu reaksi pengubahan asam pirufat menjadi suatu senyawa baru, yaitu senyawa asetil CO2. Yang ketiga, ada siklus Krebs. Siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat terjadi di matriks mitokondria dengan substrat NADH2 ditambah ATP. Pada proses ini dihasilkan ATP sebanyak 2,6 NADH dan 2 FADH2, serta dihasilkan 4 CO2. Tahap ini disebut dengan siklus Krebs sesuai dengan nama penemunya, yaitu Hans Krebs, dan berguna untuk menghasilkan elektron berjumlah besar. Lalu yang keempat ada terakhir, transport elektron. Transport elektron ini disebut juga sebagai panen energi hasil dari NADH dan FADH2. Transport elektron ini merupakan tahap yang menghasilkan ATP paling banyak dan disebut dengan tingkat respirasi. Transport elektron ini juga dikenal dengan transport elektron yang akhirnya akan membentuk senyawa air, yaitu H2O. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses dari metabolisme pada makhluk hidup. Yang pertama itu ada metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat ini mencakup penguraian katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk dari karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim peliatin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil dari metabolisme karbohidrat ini adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding-dinding usus
dan akan terbawa oleh hati dan oleh darah. Lalu kedua ada metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecah untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus, usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon choleistokinin. Hormon tersebut akan merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini akan mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme ini sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Lalu yang ketiga ada metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melalui darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino ini pun terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus asam amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia jika jumlah asam amino berlebih atau terjadi kurangnya sumber energi lain. Tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam-asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel. Sekian dari presentasi saya tentang metabolisme. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih.